Shalom. Shalom. Selamat sore, selamat iman kita. Ada rekan yang baru, ada kita sudah saling mengenal. Ada Pak Rodney Cleveland from Maine. Welcome you, Ibu. Together with us. Saya kira sudah saling mengenal ya. Saya kira. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam Tuhan, minggu ini disebut dengan Minggu Kristus Raja. Minggu Kristus Raja adalah minggu terakhir, bulan terakhir atau minggu terakhir dari tahun gereja. Jadi setelah ini kita lihat bahwa besok minggu depan kita sudah mulai dengan Advent yang pertama. Saya kira cepat ya, rasa atau sudah masuk Advent lagi. Minggu Kristus Raja adalah menandai akhir dari tahun gereja. Jadi liturgi akan mulai masuk kepada liturgi Advent. Nanti di bulan Januari kita mulai lagi dengan liturgi yang baru, Epifania dan seterusnya. Nah, saudara, kembali kepada teks kita pada hari ini. Minggu lalu kita telah melihat bagaimana memilih peran dalam pelayanan kita. Gimana Bapak Ibu, satu minggu ini gimana? Ada banyak pilihan-pilihan yang membuat saudara kadang-kadang menjadi sulit untuk memilih. Apakah saudara memilih menjadi Deborah atau Barak? Itu banyak. Saya kira dalam satu minggu ini saudara pasti dan saya pasti banyak dihadapkan pada pilihan-pilihan. Ya, kadang-kadang memerlukan renungan yang begitu dalam, apakah kita akan menjadi atau memiliki feeling, rasa seperti Deborah atau menjadi Barak. Itu tidak mudah dan sangat sulit juga karena pilihan-pilihan itu tidak gampang. Tetapi yakinlah bahwa setiap pilihan yang didasarkan pada doa dan memohon pertolongan Tuhan pasti akan membawa keputusan yang baik. Pasti akan membawa keputusan yang baik. Jadi setiap pilihan bawalah dalam doa, karena setiap pilihan itu yang dibawa di dalam doa akan menghasilkan keputusan yang baik. Nah, saudara-saudara, hari ini seperti yang tadi Pak Rob juga sampaikan dan kita sudah baca, hari ini adalah cerita tentang talenta. Saya kira cerita tentang talenta ini banyak menginspirasi kita mengenai tugas dan tanggung jawab yang harus kita pilih juga. Ya. Tetapi kali ini narasi Matius lebih berfokus pada bagaimana kemampuan kita untuk mengelolanya. Saudara lihat, hamba yang pertama diberi 5 talenta oleh tuannya, ya kan? Hamba yang kedua diberikan 2 talenta oleh tuannya, dan hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. Menurut saudara ini adil apa enggak? Kalau baca ayat yang ke-15 itu diberikan sesuai dengan ability, tapi dikatakan kemampuannya. Jadi tidak ada di sini proses diskriminasi karena semua diberikan sesuai dengan kemampuannya. Jadi jangan ada yang bilang tadi yang 1 talenta, loh kenapa saya kok dikasih 1 talenta? Oh dia 5 talenta, itu sesuai dengan kemampuannya. Kalau dikasih 1 talenta, Tuhan tahu atau tuannya tahu bahwa itulah kemampuannya. Dikasih 2 talenta, ayat 15 itu dengan jelas mengatakan sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya kita sudah tahu tentang cerita ini, karena ini cerita yang sudah berulang-ulang kali. Kedua hamba yang menerima 5 dan 2 talenta menjalankan dalam tanda petik bisnisnya, dan kita tahu bahwa dia menghasilkan 100% laba. Jadi yang 5 tambah 5 jadi 10. Yang 2 jadi 2 tambah jadi 4. Tapi yang menarik kita tahu dalam cerita ini bahwa hamba yang pertama itu menggali tanah dan kemudian menanam talenta. Nanti dalam PA mungkin kita bisa kembangkan bagaimana hitungan-hitungan talenta dan sebagainya. Tapi saya kira pada saat ini kita memahami bahwa talenta itu adalah sebuah gambaran nilai. Ditanam sama dia. Dan ketika tuannya pulang, tidak tahu kapan tuannya pulang, dan tuannya pulang, mana? Kamu sudah bikin apa? Yang 5 bilang, oh saya sudah menghasilkan 5, bisnisnya sudah 10. Yang 2 sudah jadi 4. Oh bagus sekali apa yang kamu buat. Tapi justru hamba yang mendapat 1 talenta ini, justru bukannya selain tidak mengembangkan talenta yang ada, tapi justru juga mencela tuannya.
Jadi saudara bayangkan, sudah tidak mengembangkan talentanya, terus marah sama tuannya. Jadi ini menarik ini. Sudah tidak mengembangkannya, marah pula sama tuannya itu lagi. Yang kedua, yang dua orang mendapatkan pujian dan mendapatkan keuntungan. Tuannya bilang, lepas itu yang satu, kasih itu sama yang lebih yang lain. Dan dia yang pertama yang mendapat satu itu justru mendapat hukuman. Itu cerita secara umum. Tapi saudara-saudara, ada banyak perspektif kita melihat atau merefleksikan cerita ini dalam kehidupan kita masa kini. Nah, saya mengambil satu angle saja yang saya sebut dengan perspektif menunggu, waiting. Jadi saudara boleh mengembangkannya dalam refleksi yang lain, tapi saya ingin mengembangkannya dalam satu kata, yaitu menunggu. Kita tahu bahwa banyak orang bilang menunggu itu adalah hal yang gak enak ya. Ya kan, selalu bilang menunggu itu sesuatu yang gak enak. Nah, saudara, narasi dari Matius 25 ayat 14 ini tidak bisa dilepaskan. Kenapa saya mengambil satu angle yang namanya menunggu? Karena narasi pasal 25 ayat 14 ini tidak bisa dilepaskan dari narasi sebelumnya, yaitu mengenai 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Itu satu cerita. Pasal 1 sampai pasal 13 itu adalah cerita tentang gadis bijaksana dan bodoh. Cerita ini dua-duanya sama-sama menunggu. 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh itu menunggu sang mempelai pria datang. Dan di cerita pasal 25 ayat 14 sampai 30 ini adalah cerita bagaimana hamba-hamba yang diberi talenta itu menunggu tuannya yang juga datang. Jadi ide daripada pasal 25 ini adalah, saya melihatnya ada dalam konsep menunggu, menanti sang tuan yang datang. Nah, ini saya kira concern kita. Menunggu bukanlah, jadi kalau kita mau merefleksikan dari pasal yang ke-25 ayat 14 ini, kalau di pasal yang pertama, di pasal 25 ayat 1 sampai 14, tidak kelihatan aktivitas gadis-gadis ini. Cuma dikatakan bahwa kami habis minyak, kamu pergi gitu. Tapi kalau di dalam pasal 25 ayat 14, menunggu ini bukan sesuatu yang membosankan, tetapi sambil menunggu harus menghasilkan sesuatu yang produktif. Kalau di pasal 25 ayat 1 gadis-gadis cerita gadis bijaksana dan bodoh gak kelihatan itu cerita produktivitasnya. Tapi di pasal 25 ayat 14 dan seterusnya cerita tentang talenta ini terlihat jelas bagaimana ketika hamba-hamba ini menunggu, dia harus menghasilkan sesuatu yang produktif. Ini menjadi concern kita. Menunggu bukanlah satu aktivitas yang tidak produktif, tetapi harus menjadi sebuah aktivitas yang produktif. Ini penting. Ini tema besarnya. Menunggu bukanlah sesuatu yang satu aktivitas yang tidak produktif, tetapi harus menjadi sesuatu aktivitas yang produktif. Kita mungkin bisa membela sang hamba yang memiliki satu talenta. Wajar aja dia marah karena mungkin dia merasa tidak adil karena mendapat satu talenta. Mungkin dia katakan, atau kita katakan, dia susah Pak mengembangkan satu talenta. Dia enak dapat modal besar, bisa kembangkan dan hasilnya bisa besar. Yang 2 talenta juga besar, bisa dapat untung besar juga. Tapi kalau saya dapat modal kecil gimana? Kalau saya cuma dapat satu talenta, bagaimana saya bisa mengembangkan ini? Modalnya kecil di tengah dunia yang memerlukan kompetisi yang besar, kita juga perlu modal besar. Saudara, saya mau katakan bahwa cerita ini bukan cerita dagang. Cerita ini bukan cerita dagang. Ini cerita soal bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada sambil menunggu kedatangan Kristus yang kedua kalinya sebagai Raja Agung kita. Dan sambil menunggu kedatangannya, apa yang kita lakukan untuk semua talenta yang telah diberikan kepada kita. Saudara, kalau ini bicara mengenai kehidupan pribadi, aktivitas apa yang sedang kita lakukan dan dapat menghasilkan karya-karya baik dalam diri kita sebagai dan bagi semua orang? Atau kita hanya menunggu nasib saja? Hidup ini mengalir saja. Tunggu nasib saja. Urusan besok, besoklah. Ada kadang-kadang yang begitu.
Udah mengalir aja lah. Besok ya besok lah, hari ini ya hari ini. Dan kalau ditanya begitu, kenapa fatalis begitu? Karena di Alkitab juga ada kan Pak bilang begitu. Apa? Ya sudah, kecukupan hari ini, kesulitan hari ini, biarlah hari ini saja. Biarlah besok itu ada kesulitannya sendiri. Wah, itu apa tuh? Cara membacanya tuh fatalis banget gitu ya. Alkitab kan bilang begitu Pak, hidup ini mengalir aja lah. Kesusahan sekarang ini cukup sehari ini aja, besok tuh ada lain kesusahannya. Alkitab bilang begitu Pak. Nah, saya menyatakan, apakah saudara dan saya membaca teks ini dengan cara yang fatalis seperti itu? Atau kita melihat teks ini dengan perspektif, semua orang mempunyai kesusahannya sendiri dan dia sedang berusaha untuk melakukan yang terbaik pada hari ini. Dan besok ada kesusahannya sendiri atas setiap usaha yang kita lakukan. Jadi kesusahannya itu karena dia sedang melakukan sesuatu, bukan karena ya udah gampang-gampang aja. Bukan tidak melakukan apa-apa dan pasrah saja pada nasib. Ya saudara, pertanyaan yang paling dalam dari kita hari ini sebagai pribadi adalah apa yang saya sedang lakukan dengan talenta-talenta saya. Saudara, kalau ini kita lihat dalam konteks keluarga, pertanyaannya adalah apa yang sedang kita kerjakan untuk masa depan keluarga saya. Suami, istri, dan anak-anak saya atau orang tua saya, kakak adik saya. Kita tidak bisa berdiam diri untuk keluarga saya, keluarga kita. Setiap keluarga mempunyai masalahnya sendiri, ya kan? Saya punya pergumulan dengan istri saya, Pak Rahmat, Pak Leo, semua kita punya pergumulan masing-masing. Semua kita di sini, saya nggak usah sebutkan satu-satu, semua kita di sini punya masalah sendiri. Tapi masalah itu tidak berarti sebuah masalah tanpa akhir. Kita seperti keluarga yang diberikan talenta-talenta itu sekarang. Saya katakan sekali lagi, tetapi masalah itu tidak berarti sebuah masalah tanpa akhir. Kita sedang diberikan talenta-talenta di dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Dan kita harus berusaha menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan keluarga kita. Kita tidak berdiam diri saja dan menanam talenta itu. Talenta itu bisa menghasilkan begitu banyak berkat dalam kehidupan keluarga kita, sekecil apapun dia. 5, 2, 1 dan seterusnya. Ada talenta kedamaian dalam keluarga kita. Ketika perseteruan terjadi di antara kita, di antara anggota keluarga, kita jangan menyimpan di bawah tanah talenta kedamaian kita atau talenta perdamaian itu. Karena akhirnya kita tidak bisa menerima apapun dari talenta kedamaian. Ada talenta cinta. Ketika rasa cinta telah semakin memudar dalam pernikahan kita, jangan menyimpan talenta cinta itu di dalam tanah. Karena akhirnya kita tidak menerima apapun cinta yang begitu luar biasa yang kita miliki. Istri saya kemarin rada-rada protes ya, karena saya menulis hari ini makan saya banyak, akhir-akhir ini makan saya banyak, karena dia masaknya enak-enak. Sebenarnya masaknya biasa-biasa aja, tapi karena dia mau masak dengan cinta, itu beda rasanya. Saya kira ada talenta cinta yang harus kita terus kembangkan. Jadi kan banyak yang pintar-pintar masak, masak yang enak-enak. Ada talenta cinta dalam kehidupan keluarga kita. Jangan ditanam, jangan ditanam. Ada talenta sukacita. Ketika kita sudah jarang tersenyum karena pekerjaan-pekerjaan yang begitu berat dalam pergumulan yang kita hadapi setiap waktu. Jangan menyimpan talenta sukacita di dalam rumah atau di dalam tanah, karena akhirnya kita akan kehilangan senyum sukacita kita
dari suami, istri, dan anak-anak kita. Senyum begitu mahal hari-hari ini, karena terlalu berat pekerjaan kita, capek, lelah, dan sebagainya. Saudara tahu, senyum saudara ketika sebagai seorang bapak pulang ke rumah, ketika saudara senyum, saudara telah menghilangkan begitu banyak beban pikiran, perasaan yang berat dari istri dan anak-anak. Ketika saudara senyum, seorang istri senyum, ketika saudara pulang dari pekerjaan yang berat dan suami ada bersama anak-anak, itu telah menghilangkan begitu banyak persoalan sehari itu. Jangan simpan talenta senyum itu di dalam tanah, karena kita tidak akan menghasilkan banyak hal yang baik. Dan saudara, kalau ini dilihat dalam konteks gereja hari ini, apa yang kita sedang kerjakan dengan talenta-talenta yang kita miliki hari ini sebagai jemaat Immanuel? Kita jangan menyimpan talenta-talenta kita di dalam tanah, karena tidak akan menghasilkan apa. Gereja harus melayani dan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk menghasilkan sesuatu yang berarti bagi dunia, dan itu disebut dengan misi. Misi Allah bagi dunia. Misi ini akan berarti bagi saya dan saudara sebagai anggota jemaat, tapi juga bagi orang lain, siapapun dia. Misi adalah satu talenta yang diberikan oleh semua gereja di muka bumi. Gereja tanpa misi, dari awal saya sudah katakan, gereja tanpa misi adalah sesuatu gereja yang mati. Saudara buka di dalam Alkitab, saudara buka semua book of order, halaman demi halaman dalam pengertian secara umum. Saudara boleh buka konfesi gereja yang diakui oleh PCUSI dan semua gereja. Saudara, salah satu yang paling penting dari perjalanan gereja di muka bumi ini adalah mission. Dan ini menjadi sangat penting bagi kita. Dan jangan diartikan mission itu kemudian saudara harus pergi ke Bali, pergi ke Brazil, kemana dan sebagainya. Itu salah satu bagi kita. Tapi gereja yang bermisi adalah gereja yang terus mengembangkan, terus berpikir, terus berdoa, terus merumuskan bagaimana perjalanan gereja ini bagi kita di sini, tapi juga bagi sesama kita yang ada di sekitar kita yang paling dekat. Dan itu misi. Ya, mungkin saudara bertanya, bentuknya macam apa? Macam-macam bentuknya. Kemarin kita sudah mulai dengan Bali Mission Trip. Itu satu pekerjaan yang luar biasa besar. Kita mulai dengan hari ini ada, saudara tahu blanket mission yang saudara lakukan itu begitu banyak memberkati orang. Bukan hanya orang yang menerima, tapi orang yang melihat foto-foto saudara. Saya banyak sekali mendapat respon di inbox saya, betapa mereka berterima kasih karena jemaat ini cuma kelihatannya kan cuma ngikat-ngikat gitu. Tapi saudara tahu efeknya luar biasa bagi pelayanan di sekitar sini dan melihat itu mission. Nanti anak-anak muda juga ada, kita belajar juga dari teman-teman yang lain bagaimana mereka juga akan melayani homeless dan sebagainya. Itu contoh, tapi ada begitu banyak varian dari misi itu. Untuk anak-anak sekolah minggu di dalam pun kita selalu bicara juga tentang mission. Bukan hanya keluar, tapi bicara tentang ke dalam, itu juga adalah bagian dari mission. Dan kalau saudara kita melakukan itu, saudara, talenta-talenta itu akan berkembang dengan luar biasa. Saya selalu percaya gereja itu tidak akan pernah mati ketika pelayanan gereja itu terus dilakukan untuk melayani Tuhan di dalam kehidupan semua orang. Kalau indikasinya uang, saya selalu merasa bahwa tantangan kita selalu berat tentang itu. Tapi tadi Bu siapa namanya, Bu Dia gitu ya. Tahun ini kita diberkati luar biasa. Ada $15.000 yang kita dapatkan sebagai bagian dari pelayanan bersama di National Capital Presbytery. Tapi kemudian kemarin Kerry telepon sama saya, Victor, kamu mimpi apa tadi malam? Saya bilang saya nggak pernah mimpi, saya mimpi terus saya lupa, saya bilang. Kamu dapat $10.000 gerejamu. Dari mana? Ya sudah, kamu nomor telepon ini, kamu pergi ke sana ambil. Tapi saya sudah baca di dalam di dalam laporan
Presbytery meeting, jadi saya selalu ikut setiap sekian bulan sekali itu di Presbytery meeting. Ada berapa gereja yang mendapat dana itu. Kita berdoa untuk gereja-gereja lain, dalam pengertian bahwa gereja lain memberikan itu juga bagi kita. Pilihan kenapa Immanuel yang dapat, kenapa ada beberapa gereja yang dapat, kenapa gereja Immanuel yang dapat dan sebagainya. Tentu bukan karena kehebatan kita. Kita nggak pernah hebat dibanding dengan gereja-gereja yang lain. Tapi saudara tahu laporan Presbytery itu menyebutkan bahwa saudara sebagai gereja Immanuel melakukan pelayanan-pelayanan bukan hanya untuk diri saudara sendiri, diri saya sendiri, tapi salah satu kriterianya adalah karena saudara melayani bagi sesama. Dan itu dilihat dan itu diperhatikan. Kalau mau indikasinya seperti indikatornya seperti itu, dilihat dalam kategori keuangan seperti itu, gereja tidak akan pernah kekurangan kalau saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini bukan pekerjaan pendeta, bukan pekerjaan session, tapi pekerjaan kita bersama yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini jangan simpan talenta di bawah. Ada talenta cinta, ada talenta sukacita, ada talenta, banyak sekali talenta-talenta yang saudara miliki hari ini. Kembangkan, karena dengan demikian berkat Tuhan juga menjadi bagian dari hidup saudara. Terpujilah Kristus. Amin.